Selamat datang di talk show Sibyl Peace. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah Sibyl Peace. Kematian Abu Bakar al-Baghdadi tanggal berapa tahun yang lalu ya, 26 Oktober 2019 mengakhiri kekhilafahan Daesh. Tentu saja ini menjadi berita yang luar biasa buat banyak orang. Tapi ingat, kematian itu bukan berarti kemudian selesai semuanya urusan terorisme, violent extremism dan sebagainya. Karena sebenarnya kematian al-Baghdadi meninggalkan berbagai macam PR. Salah satunya tentu saja para pendukungnya yang masih mereka pengen tetap mendukung gagasan-gagasan negara Islam dan mereka masih tinggal di perbatasan di Suriah, di Turki dan sejumlah negara yang lainnya. Tahun 2020 Menteri Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa Indonesia sendiri, warga negara Indonesia itu ada 689 orang yang saat ini masih tinggal di sana. Nah, tentu apakah pemerintah Indonesia mau mengembalikan mereka? Ada banyak pertanyaan, tapi itu kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang bagaimana orang-orang yang dikembalikan ke Indonesia, mereka mengalami sebuah proses di mana mereka dibagi menjadi dua. Satu, buat orang yang terlibat langsung kepada perang, tentu mereka akan mengalami hukuman dulu, baru kemudian mereka akan dikembalikan ke masyarakat. Nah, di dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan itu, mereka akan menjalani sejumlah program hubungannya dengan deradikalisasi. Adalah sebuah proses di mana mereka akan diturunkan kadar radikalisme mereka. Tapi buat orang yang tidak terlibat langsung di dalam perang, biasanya para perempuan dan juga anak-anak, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam rehabilitation center yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Setelah beberapa waktu cukup, baru mereka kemudian akan dikembalikan ke masyarakat. Nah, disinilah titik kenapa kita penting untuk nonton podcast ini. Karena kita akan membahas gimana ya mereka ini dikembalikan ke masyarakat ya. Kira-kira prosesnya kayak apa dan apa tantangan yang dihadapi di proses yang namanya social reintegration atau reintegrasi sosial. Nah, untuk melihat seluk-beluk bagaimana sebenarnya program reintegrasi sosial ini, saat ini kita kedatangan Mbak Yeni, nama lengkapnya Yeni Lutfiana, dari Jawa Timur, dan dia telah lama sekali bekerja di isu pemberdayaan perempuan. Selamat datang Mbak Yeni di studio kita. Selamat datang. Nah, Mbak Yeni, berapa lama sih sebenarnya sudah bergelut di isu pemberdayaan perempuan? Kalau tahun rasanya latihannya sejak mahasiswa ya. Gitu ya. Kayaknya ya dari mulai kegiatan kemahasiswaan, terus kemudian organisasi ekstra kampus, terus kemudian juga ikut magang di beberapa lembaga swadaya masyarakat. Itu saya kira memulai ketertarikan dengan pemberdayaan perempuan gitu khususnya dan anak-anak, karena saya pernah magang di LPA. LPA itu Lembaga Perlindungan Anak. Oke. Jadi ini ceritanya udah panjang sebenarnya ya, sejarah Mbak Yeni ini memang bekerja langsung di masyarakat. Ya. Nah, di konteks ini apa yang membuat Mbak Yeni merasa terpanggil mesti kerja langsung dengan masyarakat? Panggilan hati, terus kemudian yang kedua karena ya ini persoalan kemanusiaan. Terus yang ketiga, rasanya saya memang sejak lahir sudah melihat ayah ibu saya seperti itu. Jadi sudah natur aja. Bukan sesuatu yang harus dicari, tapi ya memang taunya saya lahir ya begitu. Jadi sebenarnya tauladan dari orang tua ya. Dari situ ngerasa bahwa perlu melakukan peran-peran yang ada di masyarakat. Nah, cuma kalau untuk konteks kerja di reintegrasi sosial ini kan bukan sesuatu pilihan yang menyenangkan ya sebenarnya ya. Pinggir jurang. Iya, itu dia. Tapi apa nih yang membuat Mbak Yeni meyakini bahwa kerjaan ini kerjaan penting gitu?
Saya melihat soal reintegrasi sosial ini tidak hanya menyangkut orang yang menjadi pelaku, yang dalam hal ini lebih besar laki-laki, tetapi juga berdampak kepada orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, istrinya, anaknya, dan lainnya gitu, dan masyarakatnya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang kita harus ada di situ karena kita menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian kita juga ingin masyarakat itu bisa hidup damai bersama, tetapi juga menerima keberagaman. Itu menurut saya menjadi entry point saya bahwa ini bagian yang harus diambil, harus dilakukan, sekalipun tidak banyak orang melakukan gitu. Cuman ini kan pasti nggak gampang ya, karena kan orang-orang ini, para mantan pendukung ISIS ini, mereka itu kan bukan kayak situasi perang mereka dipaksa untuk terlibat dalam perang gitu loh, tapi mereka ini kan menyerahkan dirinya gitu kan secara sukarela kepada ISIS ini, lalu kemudian mereka dipaksa pulang atau dengan sukarela pulang sendiri. Nah ini kan nggak gampang ya, gimana tuh meyakinkan kalau ini pekerjaan penting juga gitu buat orang lain ya, khususnya orang-orang yang ada di lingkup desa gitu. Ya, menerima mereka menjadi kewajiban negara dan menjadi kewajiban kita gitu. Kemudian masyarakat juga, mereka mau kembali kemana kalau tidak ke tempatnya lagi. Nah kalau kembali ke tempatnya lagi berarti kan harus ada kesiapan masyarakat untuk menerima. Dan karena kadang-kadang isu ini itu sumir gitu, samar-samar, orang tuh tidak paham dipulangkan itu posisinya seperti apa, sehingga di masyarakat itu banyak prasangka, banyak prejudice. Jadi memang betul kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan supaya masyarakat memahami, kemudian juga memastikan, meyakinkan kepada mereka bahwa ketika mereka kembali diterima oleh orang-orang itu. Kemudian juga betul tadi yang disampaikan Mbak Ruby, menantang untuk meyakinkan orang itu bahwa ketika kamu bergabung di dalam kelompok yang radikal itu bukan sesuatu pilihan yang benar, karena sebenarnya kalau kita mau menganalisis apa sih kurang enaknya menjadi warga negara Indonesia gitu loh. Apa yang kita tidak temui dari kecil gitu. Kita hidup di dunia yang beragam, dan kemudian kita tahu bahwa keberagaman itu ya sesuatu yang fitrah, yang diberi oleh Allah, yang kita nggak bisa menolak, apalagi Indonesia gitu. Jadi kalau kamu mau jadi orang Indonesia ya harusnya dengan segala keberagaman itu yang diterima, sesuatu yang menyenangkan ini gitu. Apalagi kalau ini ya deskripsinya surga di Al-Quran itu kan ada air mengalir, lalu kemudian ada pepohonan. Sebenarnya itu ada di Indonesia gitu ya. Tapi jauh-jauh orang mencarinya di Suriah. Nah, data BNPT tahun 2019 itu sebenarnya udah meluncing sejumlah orang-orang yang dipaksa kembali atau mereka dengan sukarela kembali. Misalnya tahun 2018 jumlah secara akumulatif deportan pendukung ISIS itu ada 554. Dan returni itu artinya orang yang kembali ya, sudah kembali. Kalau returni, saya biar pemirsa tidak bingung istilah ya antara deportan dan returni. Deportan itu adalah orang pendukung ISIS yang pergi ke Syria tapi belum masuk ke negara ISISnya itu di Suriah itu, tapi mereka keburu dibalikin ke Indonesia. Nah, kalau returni, mereka orang Indonesia pendukung ISIS ya, entah itu karena dimanipulasi atau memang karena pengen, mereka pergi ke Suriah, bisa masuk, pernah tinggal di kawasan ISIS. Tetapi mereka kemudian merasa kecewa atau mereka merasa nggak seperti yang dijanjikan, lalu mereka pulang atau mereka terpaksa harus pulang karena sejumlah peristiwa gitu ya. Jadi mereka udah tahu apa yang terjadi di internal ISIS gitu ya. Nah, jumlahnya tahun 2018 itu ada 86. 2019 itu ada 554 deportan dan 121 returni. Nah, kemungkinan besar dan tentu sudah pasti sebagian dari mereka itu dipulangkan ke Lamongan. Nah, salah satunya adalah di desa
kandang semangkon yang Mbak Yeni sedang kerjakan. Tapi ini kan nggak hanya di satu desa kan, sebenarnya ada di berbagai macam desa. Cuman ini pilihan di kandang semangkon ini apa yang melandasi ke sana tuh? Pilihan kenapa ke sana itu saya kira memang itu sudah dilakukan pemetaan ya. Kita sudah melakukan pemetaan yang cukup panjang, dimulai oleh teman-teman Fatayat dari tahun 2022 menurutku, bahkan karena mereka sudah berprogram mulai tahun itu. Kadar apa? Yang pertama kuantitas orang yang terlibat di dalam kelompok radikal di setiap tempat itu berbeda-beda. Iya. Kemudian dampak amaliyah yang dilakukan itu juga berbeda-beda. Iya. Nah, kebetulan yang di kandang semangkon ini secara kuantitas dia paling kecil dari desa-desa yang sebelahnya. Dan kemudian di pihak lain keterpaparan terhadap masyarakat itu belum terlalu kuat seperti di desa yang lain. Tetapi kerentanan itu ada. Yeah. Tapi keterpaparan itu jumlahnya itu lebih sedikit daripada yang lain. Karena misalnya banyak orang juga yang ditanya, enggak, saya enggak tertarik, kan cuma dia aja. Gitu. Terus kemudian yang kedua, di desa Kandang Semangkon itu ada potensi kuat kelompok organisasi masyarakat Islam yang begitu dominan di situ, yang menurut saya naturnya kedua-duanya itu tidak memberi ruang sebenarnya kepada kelompok radikal itu. Nah, kalau itu diperkuat dan memperkuat kelompok-kelompok lain yang ada di situ, menurut saya level keberhasilannya akan lebih tinggi. Bukan berarti kemudian kok mencari pekerjaan yang gampang gitu. Tetapi kalau kita memulai yang realistis dulu gitu. Okay. Nah, kalau kemudian itu berhasil, itu akan bisa menjadi piloting, itu akan bisa menjadi contoh, dan itu akan membuat orang termotivasi untuk mereplikasi di tempat lain. Oh, ini bisa, berarti yang lain juga bisa. Nah, yang berikutnya menurut saya secara personal, ya mumpung belum banyak, mumpung belum setengahnya, mumpung masih sedikit, ayo dicegah. Lebih baik dicegah rame-rame. Dan yang terpenting di dalam proses itu yang saya rasakan, semangat, intensitas, ketertarikan masyarakat untuk ikut serta dalam kerja-kerja ini luar biasa. Karena kalau tidak ada masyarakat lokal yang memiliki niat yang sama, yang memiliki semangat yang sama, ya 1000 tempat pun kita datangi tidak akan ada perubahan apa-apa kalau orang-orang juga tidak ingin berubah. Oke, jadi selain ada persoalan kerentanan yang di desa Kandang Semangkon ini, tapi juga ada kekuatan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi di sana yang itu menurut Mbak Yeni sebagai penopang kesuksesan dari reintegrasi sosial ini. Nah, tapi itu kan pasti butuh penerimaan yang cukup ya. Belum penerimaan umum nih, masih kita mau kerja di sana nih. Itu gimana tuh pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Yeni dan tim ya? Ya, ini yang menarik. Inilah kekuatan di mana kepemimpinan perempuan itu dibutuhkan. Oke. Ya, karena di dalam proses yang kita lakukan, kita mendekati keluarganya. Dalam hal ini istrinya. Siapa yang bisa masuk? Ya tentu sesama perempuan. Ya. Dan di sana ada teman-teman Fatayat yang memang sudah mengakar, mereka tinggal di sana, bukan orang lain seperti kita yang baru datang. Dan mereka sudah bekerja dengan masyarakat selama ini, dan itu menjadi peluang lebih mudah untuk masuk gitu. Karena menurut saya pada umumnya, yang saya tahu pengalaman saya selama ini, deportan atau pelaku, terutama pelaku ya, para napiter itu tidak mudah didekati oleh orang lain gitu, siapa saja, apalagi perempuan gitu, karena mereka biasanya membuat batas-batas tertentu pada perempuan gitu. Dan ya ruang yang paling mudah untuk kita masuki ya keluarganya. Keluarganya siapa yang bisa masuk? Kalau perempuan ya sama perempuan. Ada anaknya yang bisa masuk, siapa ya? Anak muda. Gitu ya. Ya itulah yang saya rasakan. Mungkin di tempat lain berbeda ya. Di dalam konteks reintegrasi Lamongan ini, kepemimpinan perempuan, kerja-kerja perempuan di level lapangan itu menjadi ujung tombak gitu. Karena
yang laki-laki baru berikutnya setelah pendekatan-pendekatan non formal itu dilakukan, dari hal-hal yang sederhana, membeli kerupuk yang dibikinnya, menemani dia ngobrol, mencarikan sekolah anaknya gitu, yang itu tidak bisa didekati secara formal saya kira. Dan itu yang bisa ya perempuan. Nah, itu naturnya sudah seperti itu. Tapi juga termasuk mendekati pihak yang bersangkutan ya, yang kita panggilnya returninya ya. Perempuan juga melakukan pendekatan. Iya, pada akhirnya juga perempuan yang melakukan pendekatan, selain kemudian juga ada pendekatan-pendekatan formal yang dilakukan oleh pemerintah desa ya, dalam hal ini kepala desa. Tetapi proses untuk membuat banyak orang menyadari bahwa ini persoalan di kandang semangkon itu ada kerentanan yang harus dijawab, itu juga butuh proses gitu. Dan proses itu yang menjadi ujung tombak ya perempuan dalam ya. hal ini banyak teman-teman perempuan. Gitu. Nah ini kan kalau kita bekerja di masyarakat udah pasti perlu ada semacam izin atau gimana nih caranya masuk ke kandang semangkon ini, karena pasti kalau di sebuah desa itu kan kunci bahwa ini program dibolehkan apa enggak itu kan ada di kepala desa ya. Ini bagaimana pendekatan kepada kepala desa dan juga aparat yang lainnya ya, agar program-program semacam ini bisa juga didukung oleh mereka gitu. Ya, sama didekati dengan cara-cara non formal. Kita sowan ke mereka, kita perempuan-perempuan ini gitu, ketemu dengan kepala desa, meyakinkan kepada istrinya kepala desa, karena kalau di desa itu sekalipun judulnya kepala desanya itu laki-laki, tapi kan peran istrinya ini peran istrinya tetap penting ya. Penting tuh. Jadi masuknya ya laki-laki ya lewat situ gitu. Kemudian bahkan untuk datang ke balai desa secara formal itu kita butuh datang ke rumahnya dulu beberapa kali. Untuk menjelaskan. Kadang seingat saya, tetapi sebelumnya sudah ada teman-teman yang datang sebelumnya. Kedatangan kedua saya, Pak Kades bilang begini, ada apa lagi? Ini masih sama lagi ya seperti kemarin. Maksudnya karena ada kunjungan sebelumnya gitu ya. Oke. Itu yang terjadi, dan sampai kemudian beliau mengizinkan hal itu dilakukan. Itu setelah melakukan pendekatan dengan banyak orang, tetapi pesannya tetap sama. Pokoknya jangan membuat maksudnya gini istilahnya. Di sini sudah tenang loh ya. Jangan membangunkan macan yang sedang tidur. Kalau nanti bikin masalah malah rame lagi, itu jadi bikin pekerjaan baru. Gitulah dari Pak Kades sampai akhirnya kemudian proses-proses yang kita lakukan, setelah pemetaan kita lakukan, kemudian hasilnya pemetaan kita sampaikan kepada beliau. Wah itu yang ada di ujung tombak melakukan itu perempuan-perempuan tuh. Keren banget ya. Kita jadi kayak ngerasa bahwa memang bukan kekuatan tunggal ya, tapi bahwa cara-cara perempuan untuk bagaimana meyakinkan aktor-aktor lain ini unik banget gitu ya. Kalau dari cerita Mbak Yeni ya, pemirsa bisa lihat bagaimana perempuan-perempuan ini banyak sekali menggunakan ruang non formal gitu ya. Sehingga sebenarnya ruang non formal itu lebih karena panggilan kemanusiaan, yang dimana panggilan itu dilakukan dengan sangat natural, melakukan silaturahmi dan yang lain-lainnya. Nah di konteks ini, sebelum kita jauh nanti membahas tentang kepemimpinan perempuan, tapi sebelumnya pengen betul dan penasaran, apa turning point dari kepala desa yang kemudian itu membawa prosesnya lebih mulus? Pada titik mana sih kepala desa itu akhirnya menyadari bahwa oh ya ini itu penting gitu? Pada titik ketika pemetaan sudah dilakukan, kemudian kita mengumpulkan elemen-elemen masyarakat untuk kembali memastikan bahwa hasil pemetaan itu memang betul. Terus kemudian ada komitmen dari teman-teman lokal, perempuan maupun yang lainnya untuk terlibat dalam upaya pencegahan masuknya atau pencegahan membesarnya violent extremism di kandang semangkon itu, yang kemudian membuat beliau menyadari, oh iya ternyata ada sesuatu yang harus diselesaikan, dan
yang dia pikirkan selama ini ternyata tidak sepenuhnya tepat, pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini secara personal saja itu ternyata tidak cukup, karena yang ada di sekitar orang-orang yang pernah dealing dengan kelompok radikal ini banyak gitu loh. Dan itu tidak bisa didekati secara tunggal, hanya secara formal oleh pemerintah desa. Iya. Nah, oke. Ini mungkin para pemirsa juga pengen tahu kan ya, itu proses reintegrasi sosial itu yang kayak apa sih? Nah, Mbak Yeni mungkin bisa gambarkan secara singkat prosesnya kayak apa, sehingga orang bisa dapat lah bagaimana sebuah desa memulai proses reintegrasi sosial, mungkin biar lebih clear. Sebenarnya mungkin tergantung di setiap tempat ya, kalau menurut hemat saya pribadi. Tetapi setelah kita terapkan proses reintegrasi di Lamongan yang menggunakan pendekatan dialog ini, ternyata sesuai gitu. Dan menurut saya setelah dirasakan, setelah dilakukan, kemudian banyak orang yang merasakan juga, ternyata mungkin ini bisa dilakukan di tempat lain. Saya percaya ini bisa dilakukan di tempat lain. Karena apa? Pendekatan dialog yang dilakukan itu membuat banyak orang terlibat, satu secara kuantitas gitu. Banyak orang merasa bahwa ini relate dengan mereka. Kemudian menjadi banyak orang yang memiliki kesadaran untuk bersedia melakukan upaya-upaya positif ke depan. Gitu. Nah, tentu mulainya tidak mudah ya. Kita mulai dari pertama memilih kandang semangkon itu dulu, gitu. Pemetaan dengan situasi Kabupaten Lamongan yang seperti itu, di mana kita semua punya stigma tertentu dengan Lamongan. Kemudian orang Lamongan itu, maaf, kadang-kadang bicara begini, ya mereka akan melakukan di tempat lain, tidak di sini. Gitu. Jadi merasa tidak merasakan dampak apa yang dilakukan. Jadi ya begitu, walaupun banyak yang menjadi yang terlibat, diidentifikasi terlibat itu banyak, tapi karena amaliyahnya tidak dilakukan di Lamongan, ya jadi kayak penetrasinya itu kurang kuat gitu loh, karena bukan mereka yang terdampak itu. Sekalipun saya kadang-kadang membercandai ya kan, orang jual soto Lamongan di Bali jadi pulang semua itu gara-gara ada pengebom. Ada jualan pecel lele, pada pulang semua. Karena semua yang judulnya Lamongan kan jadi diserang kan saat itu gitu di mana-mana, dan itu saya kira juga dampak sosial yang dirasakan oleh orang-orang di situ gitu. Nah, akhirnya memilih kandang semangkon, kemudian memilih orang-orang yang bisa diwawancarai, ditanya dalam rangka pemetaan, melihat seberapa sebenarnya kerentanan dan potensi di kandang semangkon. Baru setelah itu prosesnya kita kumpulkan, dan kemudian kita membuat pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan apa yang sudah ditemukan, termasuk mengkonfirmasi kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan gitu, bahwa ini benar, dan kemudian bersedia untuk melakukan bersama-sama, hingga kemudian kita membentuk tim yang namanya tim tangguh. Nah, itulah tim tangguh itu loh. Tim tangguh ini penting sekali di dalam proses ini, karena di step selanjutnya, di langkah selanjutnya, peran tim tangguh sangat kuat. Peran dalam melakukan kunjungan rumah, untuk bertemu orang-orang, untuk bertanya seberapa jauh mereka dealing dengan isu ini, menanyakan kesediaannya, kemudian relasinya dengan pelaku dan lain sebagainya, mengidentifikasi lebih banyak orang yang akan dilibatkan di dalam dialog. Ini peran tim tangguh gitu. Yang itu orang lokal gitu. Makanya saya bilang kalau orang lokal tidak punya kebersediaan untuk terlibat, ya 1000 tempat kita datangi, nggak akan pernah bisa ya. Nggak akan pernah bisa. 1000 amunisi kita siapkan, kalau orang lokal tidak bergerak ya nggak bisa. Tetapi sebaliknya, tidak ada amunisi apapun dari luar, kalau orang di dalam itu bekerja dan bersedia untuk bersama-sama melakukan perubahan, pencegahan, dan menyadari ada persoalan yang harus diselesaikan, ya itu akan jauh lebih mudah. Baru setelah itu kita mengelompokkan mereka di dalam sesi-sesi dialog itu. Nah, di pihak lain kita juga melakukan penguatan terhadap tim tangguh, karena isu ekstremisme, isu radikalisme itu satu isu yang kebanyakan orang, pada umumnya masyarakat itu menganggap masih sangat maskulin. Yang kedua itu otoritasnya negara. Dalam hal ini juga ada Densus 88, ada BNPT merasa bahwa ini isu
isu berat gitu loh yang masyarakat nggak boleh terlibat gitu. Nah, pengetahuan ini kan harus dibongkar. Gitu, pengetahuan ini harus dibongkar, harus dipahamkan bahwa proses reintegrasi mengembalikan seseorang kepada masyarakatnya itu ya kan yang di tempat kembalikannya kan masyarakat bukan orang lain kan. Jadi harus ada kesiapan masyarakat. Nah, proses inilah yang sangat penting hingga kemudian dialog-dialog kecil, bahkan kita menyelenggarakan sampai 12 kali dialog untuk kelompok perempuan dengan kelompoknya masing-masing karena kalau di kandang Semangkon itu kan ada NU dan Muhammadiyah tuh yang kedua-duanya sama-sama besarnya gitu dan itu perlu diajak berdiskusi secara internal terlebih dahulu baru kemudian bisa bertemu dengan yang lain. Jadi kelompok perempuan, kelompok anak muda yang dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama juga gitu. Terus kemudian ya CSO yang di level kecamatan dan kabupaten itu supaya resonansinya luas, supaya lebih kuat lagi apa yang akan kita implementasikan di masyarakat. Nah, di proses itulah kemudian ada narasi-narasi kesediaan untuk terlibat di dalam proses ini dari berbagai kelompok, narasi kesediaan untuk berkolaborasi dengan kelompok yang lain, tidak hanya bekerja sendiri secara internal, bersedia terlibat di dalam program desa, itu keluar narasi-narasinya di dalam proses ini. Juga dukungan dari pemerintah, kecamatan, kabupaten ya proses inilah yang membantu. Betul. Hingga kemudian kita menyelenggarakan satu dialog yang kita sebut sebagai restoratif conference, itu konferensi restoratif yang mempertemukan berbagai pihak, itu yang di dalamnya ada pelaku gitu dan keluarganya, kemudian melibatkan semua orang untuk berkomitmen bersama-sama melakukan pencegahan di masa yang akan datang, konsensus bersedia untuk menerima orang yang pernah dealing dengan kelompok radikal kembali ke mereka, ke masyarakat, dan kesediaan si pelaku untuk kembali dan bersama-sama dengan masyarakat itu dideklar di situ. Itu yang prosesnya. Nah, tadi Mbak Yeni udah menyampaikan bagaimana sih sebenarnya proses reintegrasi sosial. Nggak semudah yang kita pikirin kan ya, prosesnya panjang sekali, mesti ada trust building, penerimaan banyak orang, lalu kemudian ada proses assessment, ada proses bicara bersama untuk melakukan perencanaan, ada juga pembentukan tim tangguh. Nah, ini yang pembentukan tim tangguh nih. Kita mau ngobrol dulu nih teman-teman terkait dengan pembentukan tim tangguh. Jadi tim tangguh ini sebenarnya mengapa harus ada sih Mbak Yeni? Mengapa harus ada tim tangguh? Yang saya bilang tadi, keterlibatan masyarakat lokal harus dipastikan. Jadi dikerangkai di dalam tim tangguh itu ya. Yang kemudian diperkuat oleh pemerintah melalui SK kepala desa gitu. Artinya legalitas, kepastian bahwa pemerintah memang mendukung proses itu gitu. Nah, tim tangguh sendiri terdiri dari representasi berbagai kelompok gitu ya. Di level lokal, perempuan, laki-laki dari berbagai pihak, anak-anak muda, tokoh masyarakat dan juga pemerintah desa sendiri juga terlibat di situ. Nah, yang lebih penting lagi kenapa? Karena program ini harus menjadi ownership masyarakat. Ownershipnya masyarakat harus kuat dan ownershipnya pemerintah desa juga harus kuat. Nah, ownership itu kalau pemerintah diwujudkan dengan apa gitu, kalau masyarakat diwujudkan dengan apa? Kalau masyarakat ya diwujudkan dengan rencana kerja yang dibuat, mengimplementasikan rencananya, konsisten pada tujuan, juga fokus kepada orang yang direintegrasi dan fokus kepada penerimaan banyak orang dengan segala programnya sekaligus pencegahan. Nah, kalau komitmen pemerintah diwujudkan dengan apa? Ya, salah satunya selain memberikan legal formalnya ya berarti alokasi pendanaannya gitu. Ownership-nya kan harus ditunjukkan dengan itu gitu. Nah, di dalam konteks kandang Semangkon ini, begitu kesadaran pemerintah desa itu menguat, kemudian ada komitmen ini gitu untuk membackup walaupun tidak semua pendanaan gitu, untuk mengalokasikan sebagian resource yang dimiliki oleh desa untuk upaya-upaya ini dan itu penting.
Oke. Nah, pemilihan tim tangguh ini juga penting. Tim tangguh kalau di dalam konteks kandang semangkon ini sekaligus menjadi ruang perjumpaan untuk memperkuat kohesi sosial di antara mereka. Gitu. Yang sebelumnya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Mereka ini siapa nih? Mereka ini ada kelompok agama yang tadi saya sebut NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah ini kan di sana itu sama besarnya. Ya. Dan mereka itu bertumbuh dengan sama-sama luar biasa. Iya. Tetapi masing-masing gitu. Masing-masing bahkan bisa jadi juga ada kekhawatiran. Misalnya nanti kalau orang Muhammadiyah mengajak orang NU, khawatir dianggap meng-NU kan gitu. Nah, gitu ya. Kan di sana itu kan hampir tidak ada orang yang beragama tidak Islam. Semuanya Islam. Tapi beda afiliasi organisasi itu pun berbeda. Juga bagian yang penting untuk diperhatikan dalam proses. Terus kemudian ada kelompok-kelompok yang anak muda, kelompok-kelompok di dunia persilatan itu juga ada. Dengan masing-masing kekuatannya. Nah, uniknya justru kayak organisasi PKK, Karang Taruna itu tidak tumbuh sebaik di desa-desa yang lain gitu. Nah, tetapi sementara padahal organisasi-organisasi di luar ini tuh kuat sekali gitu. Nah, itu tim tangguh ini menjadi ruang perjumpaan di antara mereka gitu. Ya walaupun kalau sehari-hari ya menyapa kan tetangga mereka, hidupnya bersama. Tetapi apakah kebersamaan itu menjadi sesuatu kebersamaan yang bermakna? Nah, di tim tangguh inilah menurut saya menciptakan kebersamaan yang bermakna itu. Bermakna melakukan sesuatu bersama-sama. Ini menarik ya, maksudnya satu proses reintegrasi sosial, tapi juga ada prasyarat yang harus dilakukan. Bagaimana interaksi antar kelompok ini juga mesti diperbaiki, dan orang bilang itu kayak satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi proses reintegrasi itu sendiri sebenarnya adalah proses untuk bagaimana mengaktifkan semua elemen di masyarakat, tapi juga nggak sekedar aktif sendiri, tapi mereka berinteraksi gitu ya, satu dengan yang lainnya. Ini super keren. Nah, tadi Mbak Yeni tuh juga ngomongin tentang reflective structure dialogue. Nah, karena ini jadi kunci gitu ya, bagaimana keterbukaan semua warga desa itu akhirnya bisa terjadi. Ini ada kunci namanya reflective structure dialogue. Mungkin singkat aja Mbak Yeni, apa sih yang menjadi keunikan pendekatan ini sehingga orang mau diundang, kemudian bersedia untuk kemudian dipertemukan dengan mantan pendukung ISIS ini? Reflective structure dialogue itu adalah sebuah model dialog yang menurut saya unik. Saya kenal ketika Aman memperkenalkannya pertama pada tahun 2019, dan saya merasa ini sesuai gitu. Setelah dicobakan di beberapa tempat, saya mengalami melakukan dengan berbagai elemen gitu. Ada ulama perempuan, kemudian anak-anak muda, kemudian perempuan pemimpin di akar rumput gitu. Nah, kenapa menurut saya ini cocok? Karena yang pertama, keputusan itu bukan otoritas dari para pemimpin, tetapi keputusan, kemudian sumber data itu juga menjadi otoritas setiap orang, sekalipun dia bukan siapa-siapa. Memunculkan orang-orang yang berasal dari dialog ini melalui pengakuan bahwa setiap orang itu adalah narasumber yang otentik, itu penting. Dan di dalam RSD, Reflective Structure Dialogue, itu sangat dihargai karena RSD itu sebuah proses dialog yang memastikan menyediakan ruang aman, memastikan bahwa setiap orang akan saling menghargai di dalam proses dialog itu, memastikan tidak ada yang merasa terintimidasi karena dikelola sedemikian rupa, dan didesain dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga orang bisa memprediksi berapa lama akan menghabiskan waktu dialog ini. Orang sudah tahu mau bertemu dengan siapa, mau mendiskusikan soal apa. Itu menjadi salah satu alternatif dialog di mana selama ini kalau kita lihat di TV-TV judulnya dialog, tapi seperti orang dibantai. Iya, betul. Orang merasa tidak nyaman untuk terlibat selanjutnya gitu. Tetapi di dalam RSD ini
Karena siapapun Anda, jika ada di dalam dialog itu, Anda mendapat porsi yang sama. Anda dihargai setara. Bahkan duduknya desain melingkar sehingga orang merasa ada di depan semua. Saya adalah aktor, saya adalah narasumber. Itu penting gitu dipertimbangkan. Dan ini menjadi satu refleksi orang-orang yang juga sudah terlibat di dalam dialog ketika menjadi peserta. Setelah itu, oh ya, ini sesuai saya terapkan di tempat saya. Tapi Mbak, itu memutuskan dia ikut ke dalam proses dialog itu kan bukan keputusan yang gampang ya. Nah itu gimana tuh caranya tuh? Nah di dalam RSD itu ada proses yang namanya profiling. Profiling itu yang pertama memastikan bertemu orangnya, yang kedua disarankan untuk juga ada home visit, ada berkunjung ke rumahnya, sehingga kita bisa menangkap identitas dia baik secara individu, pikiran-pikiran dia, dan juga menangkap kehidupan dia secara keseluruhan gitu. Hal ini penting untuk mengetahui kapasitas setiap orang, kemudian kecenderungan setiap orang, sehingga di dalam proses dialog itu akan mendengarkan sesuatu yang bermakna. Karena di dalam RSD itu kan tidak mengambil keputusan gitu, yang pertama, tetapi mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi pikiran orang. Secara personal, sumber data pribadi itu menjadi sesuatu yang otentik, pengalaman itu otentik, tidak perlu ambil kitab suci, tidak perlu ambil kata-katanya para tokoh gitu, tetapi pendapatnya pemikir mana gitu tidak perlu, karena tokohnya adalah dia sendiri yang ada di situ. Karena berbasis pada pengalaman dia. Itu penting di dalam proses profiling sehingga kita tahu persis sebenarnya siapa orang yang akan ada di hadapan kita dan kita akan mempertemukan dengan siapa. Itu penting. Karena kita kan tidak cukup melihat orang dari hanya memprediksi, oh Mbak Ruby ini orangnya begini, nggak bisa. Kalau kita nggak ngobrol, kita nggak tahu, nggak bisa. Karena ternyata di dalam proses profiling itu kita ketemu hal-hal yang kontradiktif menurut kepikiran banyak orang gitu loh. Menurut pikiran banyak orang, misalnya, oh orang ini afiliasi organisasinya ini, pastinya tokoh panutannya ini. Oh ternyata enggak loh, tokoh panutannya bukan dia. Karena pikiran orang itu kan kita nggak tahu hanya dengan melihatnya gitu. Betul. Dan RSD itu kemudian membuka ruang untuk orang menyampaikan apa yang dipikirkannya dan kemudian merefleksi apa yang dipikirkan dan dikatakan orang. Itu menurut saya penting gitu, tanpa menghakimi, tanpa memberikan judgement, tetapi hanya memproses di dalam pikiran, merefleksikan, oh ternyata di dunia ini untuk satu hal yang sama orang punya pendapat beda-beda, punya pikiran berbeda-beda, dan itu sangat bergantung dengan latar belakang dia gitu. Nah, proses penerimaan inilah yang penting gitu terjadi di dalam RSD, hingga kenapa kemudian profiling ini penting. Jangan sampai kita mempertemukan orang yang salah gitu di dalam sebuah ruang dialog itu. Termasuk apakah dia sudah siap bertemu dengan orang yang berbeda gitu. Nah, narasi-narasi ini yang kemudian perlu kita tangkap dan kita tahu dengan siapa dia bersama-sama berdialog gitu loh, sampai kesiapannya sejauh mana gitu. Ini proses yang tentu membutuhkan kesabaran tantangan membawa orang pada dialog ini apa sih Mbak? Tantangannya yang pertama, tantangannya kalau di isu reintegrasi tentu isunya ya, karena isunya sendiri juga. Soal kalau dibilang soal terorisme itu kan langsung jiper duluan tuh. Waduh, saya nggak tahu tuh gitu. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa di kampung Bapak Ibu pernah ada orang yang terlibat di dalam, takut, nggak usah ngomongin itulah, itu bukan wilayah saya. Jadi orang sudah enggan duluan. Kemudian juga prejudice. Aduh, mau ngapain sih, wong sudah melakukan kesalahan kok diterima, ya sudahlah, biar aja dia semaunya. Ada yang nggak peduli sama sekali, udah itu bukan urusan saya, macam-macam lah itu. Membawa mereka kemudian merasa bahwa perlu hadir dan terlibat, itu juga satu tantangan tersendiri. Bahkan ada loh yang salah satu sesi dialog kita udah direncanakan, segala sesuatunya disiapkan, orangnya pada nggak datang semua. Gitu, katanya gitu bilang iya, ternyata nggak datang, orangnya nggak ada. Itu biasanya apa tuh Mbak? Apa yang melatar belakangi
banyak faktor ya. Ada yang karena kita merencanakan mungkin tidak tepat ya. Karena kalau misalnya kita mengumpulkan perempuan-perempuan untuk berdialog itu kan kita harus sensitif dengan waktu mereka. Iya, ya betul. Kan? Ada yang orang-orang di desa itu walaupun mereka tinggal di desa itu kan sebenarnya sibuknya luar biasa tuh. Iya. Iya. Dan di kandang semangkon itu perempuan-perempuan tuh banyak bekerja. Iya. Ya. Jadi banyak yang menjadi guru, banyak macam-macam yang nelayan, yang ke laut laki-laki tetapi yang merawat ikan yang perempuan gitu kan. Mereka butuh waktu. Kemudian waktu mereka mengantar anaknya ke sekolah, waktu mereka mengantar anaknya mengaji, waktu mereka merawat anaknya, mencari ruang yang pas untuk mereka itu juga satu tantangan. Yang kedua juga ada keengganan, misalnya selama ini walaupun rumahnya jarak 3, 4, 5 rumah dari rumahnya pelaku, mereka belum tentu bertegur sapa, belum tentu mengenal dengan baik, dan selama ini hanya mendengar katanya gitu. Yang ada lagi satu orang yang saya temui, pokoknya takut lah, nggak mau ketemu sama itu apapun ceritanya, pokoknya saya akan menghindari urusan dengan mereka. Ada juga gitu. Ada yang memang ya nggak peduli, ya udah saya nggak mau gitu. Itu ya ada juga gitu. Jadi bermacam-macam lah penolakan seperti itu. Juga kita harus sensitif siapa yang menyelenggarakannya gitu. Nah, di dalam proses reintegrasi di kandang semangkon ini kita juga belajar banyak tuh, gitu. Karena di proses-proses RSD sebelumnya juga begitu gitu. Ketika orang menyatakan iya, kemudian melihat aman itu siapa gitu, ternyata mengundurkan diri, tidak mau karena mungkin tidak sevisi gitu ya. Ya itu boleh-boleh saja dan itu kan menjadi haknya mereka gitu. Iya. Termasuk kok yang menyelenggarakan ini ya beda sama saya gitu. Ya itu juga mungkin terjadi. Nah, sementara proses RSD ini kan mensyaratkan harus ada penanggung jawab resmi dari siapa yang melakukan dialog itu kan. Dan sebuah institusi kan belum tentu bisa diterima oleh semua orang tanpa pretensi apapun, kan belum tentu gitu. Dan itu juga bisa menjadi tantangan gitu di sisi kita penyelenggaranya. Tapi kalau di sisi orang-orangnya ya itu karena intensitas dealing mereka dengan isu dan dengan orang itu ya berbeda-beda gitu. Oke. Nah, jadi ada proses yang tadi seri dialog ya dilakukan ya. Lalu kemudian tadi Mbak Yeni juga sempat menyampaikan ada restoratif conference atau konferensi restoratif di penghujung dari proses itu sendiri. Nah, jadi kalau di proses ini bagaimana itu terjadi, orang-orang yang terlibat di dalam 12 kali dialog itu terus masuk di dalam proses ujung yang itu mungkin sebagai penentu gitu ya dari proses reintegrasi itu. Ya, di dalam 12 kali dialog itu kan ada narasi-narasi yang keluar dari peserta gitu. Dan narasinya sangat bermakna gitu, sangat dalam, meaningful gitu. Dan kemudian kita juga sudah mengidentifikasi kan siapa sebenarnya yang bersedia terlibat, yang bersedia mendukung, itu kan kita sudah tahu gitu. Dan kemudian siapa yang memiliki narasi yang sangat bermakna itu tadi. Kemudian juga tentu saja memastikan pemerintah desa desa. Dari 12 kali dialog yang kita lakukan itu kita akan tahu tuh apa yang mereka bicarakan. Kemudian kita juga sudah mendengarkan narasi-narasi yang bermakna, yang meaningful. Kita tahu siapa yang mendukung, siapa yang tidak, siapa yang siap bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Itu sudah teridentifikasi. Termasuk kesediaan pemerintah desa untuk mempertemukan mereka semua gitu. Karena tidak mungkin itu maksudnya orang lain yang di luar gitu yang kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah desa. Dan kemudian kita harus melakukan step yang semacam bukan profiling sepenuhnya ya seperti yang lalu, tetapi memastikan bahwa memang mereka bersedia hadir, karena di dalam prinsip RSD kemudian konferensi restoratif itu kan tetap menghargai orang bersedia atau tidak bersedia untuk berdialog. Bahkan ketika proses dialog itu sudah dilakukan, bahkan di tengah-tengah dialog, jika mereka merasa tidak nyaman untuk lanjut ya kan boleh keluar gitu. Apalagi masih diundang gitu. Jadi mereka ketika diundang tidak bersedia ya tidak masalah itu. Itu menjadi otoritas
setiap orang untuk mau atau tidak mau terlibat di dalam dialog. Hingga kemudian terjadilah proses restoratif conference itu, dan memastikan kehadiran orang yang pernah terlibat di dalam kelompok radikal. Itu yang paling deg-degan banget itu pasti paling ya. deg-degan. Mau apa enggak dikasih tahu. Gimana jaganya itu, ada niatnya enggak goyah gitu. Nah, yang menjaga itu ya lagi-lagi teman-teman yang ada di sana ya. Memastikan melalui istrinya, memastikan melalui dia, karena di dalam Kutai Kandang Semakau itu kan dia nelayan gitu, jadi pergi ke lautnya kan lama. Bahwa waktu yang kita pilih itu menyesuaikan ketika dia tidak melaut. Terus kemudian Pak Kades itu selalu memantau dia memang ada gitu. Bapak Ketua Muhammadiyah itu memastikan bahwa pasti akan hadir, hadir gitu. Ya, terus kemudian yang tetangga-tetangganya yang akan menjadi, yang ada di tim tangguh itu, ada orangnya ada di rumah gitu, tahu gitu. Membayangkannya kalau dia tahu gimana gitu dipantau banyak orang. Tapi itu untuk kebaikan ya maksudnya ya, karena memang proses yang sudah sangat panjang gitu pengen ditutup dengan satu pertemuan yang betul-betul bermakna gitu ya. Itu hingga kemudian konferensi itu terjadi. Nah itu bedanya apa tuh dengan dialog-dialog yang 12 itu? Kalau dialog yang 12 itu kan tidak mengambil keputusan apapun, tidak mengambil konsensi apapun gitu. Jadi ya kita hanya saling mendengarkan gitu. Mengetahui bahwa ada orang yang pikirannya berbeda-beda, ada orang yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima, ada orang yang mau berkontribusi A, mau berkontribusi B gitu kan. Ada orang yang hanya mau bertemu ini tapi mau bertemu yang lainnya. Bahkan masih ada juga dari pemerintahan yang mengatakan bahwa ini tidak ada masalah, buat apa dialog seperti ini, juga ada. Mungkin ada kegagalan di dalam proses profiling yang belum clear ya, sehingga itu terjadi, dan itu harus kita akui gitu loh kan. Tidak semua hal yang kita lakukan tuh mulus gitu, semuanya kan juga nggak begitu gitu ya. Nyatanya ada yang orang sudah hadir di dalam dialog tapi dia nggak paham kalau kita mau ngomongin apa gitu, hingga marah-marah di situ juga ada. Itu proses yang membuat kita belajar banyak hal gitu, untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Itulah yang di dalam tetapi di dalam konferensi itu memang untuk mengambil sebuah kesepakatan dan menyepakati apa yang akan dilakukan ke depan. Deklarasi penerimaan terhadap orang yang direintegrasi itu dilakukan di dalam proses konferensi restoratif itu. Nah, kemudian juga perlu disaksikan oleh para pengambil kebijakan tuh gitu, untuk memperkuat bahwa proses ini telah dilakukan, mereka akan menjaga proses ini gitu, memastikan kemudian tim tangguh bersedia menerima, kemudian kesediaan dari pelaku untuk terlibat gitu. Dan yang terpenting itu ada banyak terurai prejudice yang selama ini disangkakan gitu lah kepada mereka. Jadi orang itu kan simpang siur juga informasinya terhadap seseorang, karena proses reintegrasi yang terjadi selama ini tidak melibatkan masyarakat nggak ngerti gitu loh. Dia itu sebenarnya perginya kemana, sudah sampai ke Suriah apa hanya di Turki, dideportasi atau returni, dia perginya karena niat apa, itu kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, di proses konferensi restoratif itulah orang mendengarkan gitu, bahwa kenapa dia pergi dan lain sebagainya, dari yang bersangkutan itu sendiri bukan menyatakan dari bahwa orang lain. Mengapa dia pergi dan penyesalannya gitu. Itu terjadi gitu. Nah, itu menjadi sangat bermakna, dan kita tunggu saja apakah nanti itu betul-betul akan memperkuat kebersamaan mereka, penerimaan mereka terhadap. Nah, tadi Mbak Yeni kan bilang ada kesepakatan. Ini maksudnya apa tuh? Kesepakatan apa sih yang dibuat di dalam restoratif conference itu? Kesepakatan yang dibuat, yang pertama kesepakatan untuk menjaga kembalinya reintegrasi tadi loh. Bersepakat bahwa memang sudah diterima dan mau kembali, kemudian bersepakat untuk menjaganya di waktu-waktu yang akan datang, bersepakat untuk bersama-sama melakukan sesuatu, program-program misalnya mereka akan melibatkan di dalam pencegahan ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya gitu. Komitmen lain disepakati di situ. Itu yang ada
yang menjadi konsensus gitu. Dan itu tentu relatif ya di setiap tempat ya. Apa isunya, apa konsensusnya. Tapi di dalam konteks reintegrasi sosial itu yang dibicarakan salah satunya itu. Oke. Nah ini sudah komplit banget ya kita dengerin apa sih proses reintegrasi sosial itu ya. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapetin dari proses yang tidak pendek, tapi tentu proses yang melibatkan begitu masif perwakilan dari masyarakat, berharap itu betul-betul dijaga dan berhasil ya secara berkelanjutan di masa depan. Nah, Mbak Yeni sebagai orang yang mendampingi ya proses ini bersama tentu ada teman-teman yang lainnya gitu ya. Tapi apa sih tantangan terbesar, mungkin 2 tantangan besar dari seluruh proses ini yang Mbak Yeni rasakan sebagai pendamping itu, wow ini sesuatu yang baru gitu. Tantangan terbesarnya yang pertama buat saya yang paling kuat dan saya merasakan ini kebaruan adalah meyakinkan masyarakat untuk bahwa masyarakat itu bisa loh terlibat di sini gitu. Ya. Dan secara undang-undang dibolehkan gitu, jangan takut gitu, jangan takut gitu. Dilindungi oleh negara apa yang kita lakukan. Gitu. Yang kedua, cara ini menurut saya membuat kepercayaan orang yang pulang maupun yang menerima itu menjadi kuat gitu. Ya karena ada pertemuan, ada dialog di antara mereka. Ada menyatakan ada perasaan mereka gitu ya. Itu penting gitu loh. Ketimbang kemudian mereka, oh ini ada mantan napiter, pemerintah sudah memulangkan, ayo penduduk berkumpul, diterima ya yang baik mereka, jangan dibiarkan, jangan disia-siakan. Benar. Itu belum tentu masuk gitu loh. Tapi kalau mereka ditanya apa sih yang Anda pikirkan tentang orang yang baru terpapar dari kelompok radikal kemudian dipulangkan, kalau kamu punya tetangga seperti itu mau menerima apa enggak sih gitu. Menurutmu kalau kamu khawatir sama dia itu soal apanya gitu kan. Itu menurut saya jauh lebih bermakna daripada dikasih tahu ini saya pulangkan, kamu harus menerima ya karena rumahnya di sini, dia enggak punya rumah lain selain di sini gitu kan. Itu ya belum tentu mau, belum tentu memahami apa maksud dari. Apalagi kalau kemudian dipulangkan ke masyarakat, kemudian dia diawasi gitu dengan diam-diam. Beberapa orang dilabatkan untuk mengawasi tanpa tahu dia kenapa harus mengawasi, itu kan malah menimbulkan efek-efek yang kegentingan ya, ketegangan di masyarakat ya. Kalau enggak masyarakat biasanya gerundel gitu ya, ngomong di belakang. Itu sopo itu siapa gitu kan, kenapa kok begitu gitu, kenapa tiba-tiba kok polisi hilir mudik di sini gitu, kenapa tiba-tiba ada katanya gitu, ada di salah satu tempat itu, pokoknya daerah ini kegentingannya menguat itu kalau ada orang jualan sayur asing masuk ke sini. Daripada ke situ main spionase seperti itu malah mending dibuka aja. Semua gitu. orang bisa berpartisipasi dengan sehat. Kemudian orangnya juga declare, orangnya juga mengatakan bahwa saya sudah kembali, saya sudah selesai, saya ingin terlibat di masyarakat, dan itu didengar banyak orang, itu malah lebih enak. Nah, ini kan Indonesia ini mau menerima mungkin lebih dari 600 gitu ya, warga negara Indonesia yang kemungkinan akan dikembalikan ke Indonesia. Nah, kira-kira dari proses yang ada di Lamongan, apa yang ingin Mbak Yeni kasih nasihat buat daerah-daerah yang nantinya akan menerima deportan atau return nih orang-orang mantan pendukung ISIS? Menurut saya masyarakatnya harus disiapkan dulu sebelum dipulangkan. Itu penting loh, karena kalau sudah kadung pulang tuh walaupun dulu tetangganya, terus kemudian kalau orang pergi karena dia bersama-sama terlibat dengan kelompok radikal, pulang itu ada kekakuan ya gitu yang terjadi sebelumnya, kemudian prasangka itu gitu. Kemudian nanti kalau ada penolakan itu kan malah membuat 2 kali kerjaan juga kan. Itu menurut saya memang masyarakatnya harus disiapkan terlebih dahulu, keluarganya disiapkan, masyarakatnya disiapkan, kemudian dia juga dipastikan, karena ada yang pulang itu dia juga nggak sungguh-sungguh gitu. Banyak loh orang yang menyatakan kenapa tidak mau berhubungan atau berrelasi dengan orang yang
terlibat kelompok radikal, khawatir ketularan gitu, khawatir dia mengajaknya gitu, menggeret, sebenarnya dia belum selesai. Nah itu hanya bisa diselesaikan kalau dia mendeklarasikan diri gitu di depan banyak orang itu, atau representasi orang itu yang berpengaruh di situ. Itu menurutku lebih penting, dan ini nggak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi itu udah luar biasa itu, karena mungkin satu pihak memiliki kapasitas di sini, pihak yang lain memiliki kapasitas yang lain, ya itu yang perlu dikolaborasikan, yang perlu dipadukan untuk kemudian memang bisa memberi ruang dan betul-betul menciptakan rasa damai di masa-masa yang akan datang. Okay. Dan kerjaan ini kolaborasi dari sejumlah pihak juga ya, Mbak Yeni, yang mungkin bisa direkognisi pihak-pihak yang lain. Yang sangat tentu mitra utamanya, karena ini di dalam lingkupnya WGWC, Aman dan Fatayat NU ya. Fatayat NU kita tahu organisasi yang memang sudah sampai ke akar rumput kan, ada di mana saja lah gitu. Tinggal kalau misalnya mereka kapasitasnya tidak cukup baik di dalam hal ini, tinggal dikuatkan aja kapasitasnya gitu. Tapi bahwa mereka bekerja di akar rumput itu kan sudah tahu gitu. Dan kebetulan di dalam konteks ini bersama-sama Fatayat, di tempat lain mungkin bisa dengan yang lain, tidak harus dengan itu. Dan kemudian intensitas pemerintah daerah ya. Saya kira dukungan Bakes Bangpol, kemudian dukungan pemerintah kecamatan, dukungan pemerintah desa itu juga luar biasa. Dan yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh perempuan di lokal itu ya, yang tidak disebut. Jadi kalau kita mau melakukan reintegrasi itu tidak harus kok kita menjadi siapa gitu, tidak begitu ada. Karena di sana itu ada Mbak Fit, ada Ning Ulnang, yang mungkin tidak dikenal dimanapun gitu. Tapi sesungguhnya mereka yang melakukannya gitu. Itu yang bisa direkognisi gitu. Itu kepemimpinan perempuan itu luar biasa lah di tempat itu. Gitu. Tapi kalau melihat karena konteks kepemimpinan perempuan itu kan di hijack dengan kepemimpinan elektoral ya. Refleksi Mbak Yeni sendiri melihat proses reintegrasi sosial dengan kepemimpinan perempuan yang begitu genuine gitu ya, mereka menjadikan itu bagian dari panggilan hidup mereka. Apa yang penting, catatan penting Mbak Yeni di kepemimpinan perumahan konteks ini? Yang pertama di dalam konteks ini ya harus direkognisi, itu yang pertama ya, jangan dilupa-lupakan lah kalau itu pernah terjadi, itu pernah dilakukan gitu. Dan bisa dicontohkan ke tempat lain, karena sepanjang yang saya alami sebagai perempuan dan melihat perempuan itu, kalau mereka melakukan sesuatu hadir secara keseluruhan gitu, hadir secara keseluruhan dari hati, sungguh-sungguh gitu. Dan itu yang pertama memang menjadi otoritas perempuan karena naturnya seperti itu mungkin, tapi sebenarnya itu bisa dipotret, di capture bahwa pendekatan ini loh yang bisa dilakukan gitu. Jangan di dalam urusan radikalisme itu pendekatannya tidak harus dengan pendekatan maskulin saja gitu. Pendekatan feminin, bicara dari hati ke hati itu ternyata lebih oke. Dan itu diungkapkan di salah satu sesi dengan mitra darat ya. Pemerintah menyebut orang-orang yang pernah dealing dengan itu dengan mitra sebagai darat. Mitra darat. Di salah satu kelompok mitra darat yang kita berdialog ya, dia bilang setelah RSD kita lebih senang seperti ini, bicara dari hati ke hati. Dan kalau kita dibilangi bahwa ideologimu salah, itu kita juga belum tentu mau, karena apa yang kita pikir ideologi itu ya benar gitu. Tapi kalau bicara hati ke hati, gimana istrimu, gimana anakmu, gimana kehidupanmu, itu lebih, dan itu perempuan gitu loh yang seperti itu gitu. Bersepakat banget dengan apa yang diomongin oleh Mbak Yeni. Nggak kerasa ya, kita udah 1 jaman ngobrol dengan Mbak Yeni. Tentu pengalaman Mbak Yeni ini saya juga yakin sih kawan-kawan yang lain mungkin ada kemiripan-kemiripan. Nah, menutup podcast kali ini ada sejumlah hal yang ingin aku garis bawahi. Yang pertama, di proses reintegrasi itu sendiri bukan sebuah proses yang mekanik, tapi ini adalah proses di mana seluruh elemen di masyarakat dihidupkan kembali, dipaksa untuk beraktif kembali, dan bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia berinteraksi dengan
yang lainnya, sehingga proses reintegrasi itu ya adalah proses celebration di mana semua aktor yang ada di masyarakat mereka bersama-sama untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian penting dalam proses ini dan semua mengambil peran yang aktif. Yang kedua, tentu proses reintegrasi sosial itu sendiri, belajar dari kandang semangkon, tentu adalah proses untuk mulai mengkoreksi relasi sosial yang terjadi di masyarakat. Nggak selamanya loh teman-teman, kita hidup bersama itu kemudian oke-oke saja. Ternyata hidup bersama dan berinteraksi dan kemudian secara bermakna mau bergotong royong untuk mendukung kemajuan desa, itu jauh lebih penting. Nah, sejauh mana nih kualitas interaksi kita di masyarakat itu yang akan menjamin bagaimana masa depan sebuah desa, apakah dia cukup tangguh untuk bisa melawan intervensi dari luar, baik itu bentuknya provokasi yang membuat kemudian konflik atau radikalisme yang tadi diceritakan yang kemudian membuat orang memiliki orientasi yang berbeda. Yang terakhir saya juga ingin menutup dengan menghargai dan merekognisi kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput. Mereka orang-orang yang genuine. Mereka orang-orang yang sehari-harinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Mereka tetap humble dan mereka tetap tidak akan pernah putus asa, terus-menerus menghidupi nilai-nilai yang penting untuk generasi masa depan di sebuah komunitas. Apapun yang terjadi, bahwa panggilan untuk mereka bergerak adalah panggilan ke kehidupan mereka karena merekalah penjaga kehidupan. Nah, untuk orang-orang yang penting-penting ini saya acungi salut dan saya orang yang sangat ingin membuat cerita-cerita teman-teman yang ada di akar rumput ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Teman-teman, jika Anda ingin mengetahui cerita-cerita perubahan yang dilakukan oleh perempuan, tentu harus tonton podcastnya She Built Peace, udah banyak banget koleksinya. Dan dari situ berharap teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran penting tentang bagaimana perubahan itu bisa dilakukan. Perubahan tidak bisa dilakukan dengan cara-cara cepat. Perubahan harus dilakukan hari ini kalau kamu ingin berubah. Maka dari itu, tauladani berbagai macam cerita-cerita perubahan yang dilakukan oleh para perempuan pembangun perdamaian. Jika teman-teman punya cerita yang keren, entah cerita ibunya, cerita bibinya, atau cerita-cerita perempuan-perempuan di kampung-kampung, dan pengen cerita mereka didengar oleh banyak orang, hubungi kami di alamat berikut. Terima kasih sudah bersama She Built Peace dan sampai jumpa di episode selanjutnya.